Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Pada kesempatan video kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan presentasikan sebuah makalah dengan tema prosa. Jadi, di dalam materi prosa ini kita akan membahas 4 poin materi. Yang pertama adalah pengertian dari prosa itu sendiri, yang kedua jenis-jenis prosa, yang ketiga unsur-unsur prosa, dan yang keempat adalah fungsi prosa. Perkenalkan, nama saya Fatia Moni Febriana. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Fitria Roliansyah. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Eka Sipjani. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Pengertian dari prosa. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris, yaitu prose. Kata ini sebenarnya mengacu pada pengertian yang lebih luas, tidak hanya mencangkup pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra, tetapi juga karya non-fiksi seperti artikel, esai, dan sebagainya. Prosa termasuk karya sastra yang disebut cerpen, yaitu cerber dan novel. Secara umum, prosa atau fiksi ini memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi seorang pengarang. Jadi, prosa itu adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris serta tak terikat oleh irama dan rimanya seperti halnya puisi. Prosa berbeda dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya dalam prosa ini lebih besar daripada puisi, serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin, yaitu prosa, yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Nah, karenanya prosa dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi prosa. Jadi, ada beberapa fungsi dari prosa ini sendiri. Yang pertama fungsi moral, yang kedua fungsi didaktif, yang ketiga fungsi budaya, dan yang terakhir adalah fungsi hiburan. Nah, fungsi moral itu sendiri melalui prosa, seseorang dapat memahami suatu nilai-nilai, mana nilai yang baik dan juga mana nilai yang buruk. Nah, yang kedua, fungsi didaktif. Di dalam fungsi didaktif ini, prosa memiliki nilai pembelajaran bagi pembacanya. Artinya, prosa dapat dijadikan objek pembelajaran untuk dapat dipahami dan dikaji ataupun diterapkan nilai-nilainya pada kehidupan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah fungsi budaya. Prosa merupakan hasil cipta, karya, dan karsa seseorang yang berperan dalam pelestarian dan pengembangan hasil-hasil cipta manusia. Yang keempat adalah fungsi hiburan. Prosa memberikan keindahan bagi penggiat prosa karena memiliki nilai estetika yang meliputi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan di dalam prosa itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis prosa. Yang pertama ada prosa modern. Prosa modern atau biasa dikenal dengan prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapatkan pengaruh dari kebudayaan barat. Nah, prosa baru ini sebagian dari strukturalnya sudah terpengaruhi oleh budaya-budaya asing begitu. Nah, yang termasuk ke dalam prosa modern ini adalah yang pertama ada cerita pendek atau cerpen. Cerpen adalah cerita berbentuk prosa yang pendek. Cerpen ini biasanya mengangkat dari berbagai macam jenis kisah, baik itu dari kisah nyata maupun kisah fiksi. Nah, cerpen ini kebanyakan berfokus pada satu kejadian tertentu yang lebih spesifik dan terdiri dari beberapa pemeran karakter. Dan yang kedua ada novelet. Novelet adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Nah, yang ukurannya lebih kecil dari novel dan lebih besar dari cerpen.
Nah, ukuran yang dimaksudkan di sini bukanlah dari segi bentuknya, tetapi dari isi yang ada di dalamnya, yang biasanya lebih tebal dari cerpen tetapi tidak lebih tebal dari novel. Nah, yang ketiga, novel. Novel adalah cerita berbentuk prosa yang menyajikan permasalahan-permasalahan yang secara kompleks dengan penggarapan unsur-unsurnya secara lebih luas dan rinci. Dan yang keempat ada cerita anak. Cerita anak merupakan bacaan untuk anak yang isinya kisah seputar anak-anak yang boleh diceritakan, menghibur, serta sesuai tingkat perkembangan intelektual dan emosi anak. Cerita anak ini mencakup rentang umur pembaca yang beragam, mulai dari rentang 3-5 tahun, 6-9 tahun, dan 10-12 tahun. Bahkan ada yang 13 dan 14 tahun begitu. Dan yang kelima ada novel remaja. Novel remaja adalah karangan prosa fiksi atau cerita rekaan yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan remaja yang ada di dalamnya yang menonjolkan watak atau sifat setiap pelaku. Novel ini ditulis untuk segmen pembaca di kalangan remaja begitu ya. Mungkin teman-teman ada yang baca Wattpad mungkin ya. Mungkin teman-teman pada tahu soalnya di sana banyak sekali novel-novel remaja yang biasanya kisahnya tuh seputar romance begitu. Dan yang keenam ada esai. Esai adalah ulasan atau kupasan suatu masalah yang secara sepintas lalu berdasarkan pandangan pribadi penulisnya. Isinya itu bisa berupa hikmah hidup, tanggapan, renungan, ataupun komentar tentang budaya, seni, fenomena sosial, politik, pementasan drama, ataupun film. Dan yang terakhir ada resensi. Resensi adalah pembicaraan atau pertimbangan atau ulasan suatu karya seperti buku, film, dan drama. Isinya itu bersifat memaparkan supaya pembaca mengetahui karya tersebut dari berbagai aspek seperti tema, alur, perwatakan, dan dialog. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Kedua, prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra prosa lama yang mula-mula timbul disampaikan secara lisan, disebabkan karena belum dikenalnya bentuk tulisan. Yang termasuk ke dalam prosa lama yaitu pertama, dongeng. Dongeng adalah cerita yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi atau khayalan pengarang di mana yang diceritakan seluruhnya belum pernah terjadi. Kedua, fabel. Fabel adalah cerita rekaan tentang binatang dan dilakukan atau para pelakunya binatang yang diperlakukan seperti manusia. Contoh, cerita Sri Kancil yang cerdik, Kera menipu harimau, dan lain-lain. Yang ketiga, hikayat. Hikayat adalah cerita baik sejarah maupun cerita roman fiktif yang dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contoh, hikayat Hang Tuah, hikayat 1001 Malam, dan lain-lain. Keempat, legenda. Legenda adalah dongeng tentang suatu kejadian alam, asal-usul suatu tempat, benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh, asal mula Tangkuban Perahu, Malin Kundang, asal mula Candi Prambanan, dan lain-lain. Yang kelima, mite atau mitos. Mite atau mitos adalah cerita yang mengandung dan berlatar belakang sejarah atau hal yang sudah dipercayai orang banyak bahwa cerita tersebut pernah terjadi dan mengandung hal-hal gaib dan kesaktian luar biasa. Contoh, Nyi Roro Kidul. Yang keenam, cerita penggeli hati atau dongeng jenaka. Sering pula diistilahkan dengan cerita not lehit karena terdapat dalam hampir semua budaya rakyat. Cerita-cerita ini mengandung unsur komedi atau kelucuan, omong kosong, kemustahilan, ketololan, dan kedunguan. Tapi biasanya mengandung unsur kritik terhadap perilaku manusia atau masyarakat.
barat. Contohnya adalah cerita Si Kabayan, Pak Belalang, Lebay Malang, dan lain-lain. Yang ketujuh, cerita perumpamaan atau parabel. Cerita perumpamaan atau parabel adalah dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat yang berisi nasihat dan bersifat mendidik. Sebagai contoh, orang pelit akan dinasihati dengan cerita seorang haji bakhil. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur prosa. Unsur prosa yang pertama adalah tema. Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita, atau dengan kata lain, tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Misalnya, dalam cerita Malin Kundang memiliki tema tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Hal ini ditandai dengan kisahnya yang menceritakan tentang dikutuknya seorang maling kundang karena tidak menganggap ibunya. Unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, namun dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Misalnya, dalam cerita Malin Kundang terdapat beberapa tokoh, yaitu yang pertama, tentu saja Malin Kundang dan juga Mandi Rubiah atau ibunya Malin Kundang dan beberapa tokoh lainnya. Di sana juga dijelaskan bahwa tokoh dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Ini misalnya dalam cerita Kancil yang Cerdik. Di dalam cerita tersebut terdapat tokoh-tokoh yang diperankan oleh para binatang, misalnya kancil, kelinci, gajah, harimau, dan hewan-hewan lainnya. Unsur yang ketiga adalah penokohan dan perwatakan. Penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Terdapat dua sebutan untuk perwatakan tokoh cerita fiksi, yaitu pelaku protagonis dan pelaku antagonis. Misalnya, dalam cerita Malin Kundang, di sana digambarkan bahwa sosok Malin Kundang adalah anak yang durhaka atau disebut juga pelaku antagonis, sedangkan ibunya adalah sosok yang penyayang dan sabar atau disebut pula dengan pelaku protagonis. Yang keempat adalah alur atau plot. Alur atau plot yaitu cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Unsur yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Misalnya, dalam cerita Malin Kundang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Karena cerita tersebut menceritakan legenda orang lain. Hal itu ditandai dengan adanya penyebutan nama orang sebagai yang diceritakannya. Ada juga sebutan ia, dia, dannya. Pada cerita itu tidak ada sebutan kamu, aku, dan lain sebagainya yang menandakan sudut pandang pertama serta kedua. Unsur yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pikiran pokok hasil renungan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pokok pikiran ini merupakan pendapat dari hasil perenungan pengarang yang disajikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Misalnya, dalam cerita Malin Kundang, amanat dan pesan moral yang bisa diambil adalah jangan pernah melupakan kasih sayang ibu karena hal itu akan membuat kehidupan menjadi sengsara karena telah menyakiti hati ibu. Yang ketujuh adalah latar atau setting. Latar mengacu pada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Latar bisa membuat pembaca cerpen lebih paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh yang diceritakan. Sekali lagi kita akan mengambil contoh dari cerita Malin Kundang. Yang pertama adalah latar tempat atau tempat di mana cerita itu dikisahkan, yaitu di pesisir pantai Sumatera.
dan juga ada yang di kapal dan beberapa latar tempat lainnya. Yang kedua adalah latar suasana. Latar suasananya yang tergambar di dalam cerita Malin Kundang yaitu salah satunya adalah suasana sedih dan menegangkan. Hal itu tergambar jelas pada saat Malin Kundang dikutuk oleh ibunya. Sedangkan latar waktunya adalah zaman dahulu karena kapal menjadi ciri transportasi langka namun penting pada zamannya. Yang kedelapan adalah konflik. Konflik yaitu kejadian yang tergolong penting dan merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot. Dan unsur yang terakhir adalah klimaks. Klimaks disebut sebagai puncak dalam alur cerita, karena pada tahap ini menjadi penentu perubahan nasib tokoh. Bagian ini menjadi mendebarkan karena menjadi penentu bagaimana tokoh menghadapi masalahnya. Jadi, setelah kami menelaah dan mempelajari beberapa hal tentang prosa, maka dari itu kami dapat menyimpulkan bahwa prosa adalah salah satu jenis karya sastra fiksi yang merupakan karangan bebas yang tidak terikat oleh aturan tertentu seperti rima dan iramanya atau dapat dikatakan berbeda dengan puisi. Dalam pembagiannya, prosa dapat dibagi menjadi dua, yaitu prosa modern atau prosa yang mendapat pengaruh budaya barat dan juga prosa lama atau prosa yang belum dapat pengaruh dari budaya barat. Selain memiliki fungsi sebagai hiburan, prosa juga memiliki fungsi lain seperti moral, didaktif, sampai dengan fungsi budaya. Sekian presentasi yang dapat dilakukan oleh kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety guys.